Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Muhammad Aldi Fauji dengan NIM 3411191097 dari kelas DSEB Informatika Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai lanjutan Scrum Artifact and Commitment. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai dua pokok pembahasan, yaitu mengenai Scrum Accountabilities dan Scrum Event. Kemudian, pada saat ini, saya akan membahas Scrum Artifact and Commitment sebagai lanjutan dari pokok bahasan sebelumnya. Mari kita bahas. Nah, sebelumnya apa itu Scrum Artifact? Scrum Artifact merupakan bagian dari kerangka kerja Scrum untuk merepresentasikan pekerjaan atau nilai bisnis guna terciptanya transparansi informasi. Kemudian artefak ini yang dijabarkan di dalam kerangka kerja Scrum ini dirancang sedemikian rupa untuk memaksimalkan transparansi informasi utama sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang sama mengenai artefak tersebut. Nah, kemudian apa saja aspek terkait yang terlibat di dalam Scrum Artifact ini? Ada 3 aspek, yaitu 1. Produk backlog untuk melihat progres untuk mencapai produk goal, kemudian sprint backlog untuk melihat progres dari sprint goal, dan produk increment untuk melihat progres yang dicapai menuju definisi selesai. Masing-masing Scrum Artifact ini berisi komitmen ataupun tanggung jawab yang dapat menyediakan transparansi serta membantu tim agar bisa fokus kepada kemajuan yang dapat diukur. Nah, informasi apa yang ada di dalamnya? Informasi yang ada dalam ini juga dapat digunakan oleh tim dan para stakeholder khususnya untuk mendapatkan suatu pembelajaran ataupun pemahaman yang sama proses pengembangan untuk pengembangan produk tersebut. Jadi, ketika mereka ingin memeriksa bagaimana kemajuan proyek, mereka melihatnya dari Scrum Artifact ini. Nah, berikut penjelasan masing-masing untuk Scrum Artifact. Yang pertama adalah produk backlog. Produk backlog adalah daftar berurutan mengenai fitur dan perbaikan apa saja yang dibutuhkan untuk meningkatkan suatu produk. Daftar ini menjadi satu-satunya sumber untuk mengetahui pekerjaan yang akan dilakukan oleh tim Scrum ini selama sprint berjalan. Sebagian orang menyebut produk backlog sebagai living artifact atau artefak hidup. Disebut demikian karena item produk backlog ini akan terus diperbarui sesuai dengan kebutuhan stakeholder. Nah, selain itu, produk backlog juga akan membantu anggota tim ini untuk memahami beberapa hal seperti memastikan semua anggota Scrum Team memahami apa yang sedang dikerjakan, kemudian membantu membuat keputusan sesuai dengan prioritas kebutuhan bisnis, dan yang ketiga, membantu membuat prediksi seberapa besar pengembangan yang dapat dilakukan di dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya yaitu product goal, komitmen product goal. Produk backlog berkaitan erat dengan produk goal. Daripada produk goal, tim bisa mendapatkan gambaran bagaimana kondisi produk yang akan dikembangkan selama sprint berjalan. Nah, oleh karena itulah, ketika mengerjakan item produk backlog ini, produk goal menjadi target yang ingin dicapai. Dalam kerangka kerja Scrum sendiri, sebuah produk akan menjadi kendaraan yang digunakan untuk menyampaikan value. Nilai produk goal adalah tujuan jangka panjang. Nah, jadi Scrum tim harus dapat memenuhi atau meninggalkan satu tujuan sebelum mengambil tujuan berikutnya. Berikutnya, sprint backlog. Scrum Artifact selanjutnya adalah sprint backlog. Seperti yang sudah dijelaskan di panduan sebelumnya, pada Scrum Part 2, sprint menjadi jantung dalam kerangka kerja Scrum sendiri. Untuk mengetahui fitur apa yang harus dikembangkan di setiap sprintnya, maka tim dapat memeriksa melalui sprint backlog. Nah, sprint backlog ini merupakan to-do list untuk mendeskripsikan fungsi apa saja yang harus dikembangkan untuk sebuah produk selama sprint tertentu. Sprint backlog ini berisi sprint goal, item produk backlog yang harus dipilih untuk dikerjakan dalam sprint, serta plan yang dapat ditindaklanjuti untuk menjadikan suatu increment. Nah, berikutnya
Komitmen sprint goal. Dari Scrum Artifact ini, developer akan mendapatkan gambaran secara real-time mengenai pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan selama sprint untuk mencapai sprint goal tersebut. Sprint goal ini sebelumnya sudah dibuat ketika sprint planning dikerjakan. Sprint goal ini kemudian ditambahkan ke dalam sprint backlog untuk dijadikan sebagai target yang dapat dinegosiasikan kembali ke dalam product owner. Namun perlu diingat ya teman-teman, perubahan scope ini yang terjadi tetap tidak boleh mengubah sprint goal yang sudah ditetapkan. Kemudian berikutnya ada product increment. Product increment merupakan Scrum Artifact yang penting dari Scrum Guide yang mendeskripsikan product increment sebagai batu loncatan untuk mencapai product goal. Increment juga merupakan jumlah dari semua item product backlog yang diselesaikan selama sprint berjalan. Kemudian setiap increment ini akan dikumpulkan dengan increment sebelumnya untuk diverifikasi secara menyeluruh dan dipastikan bahwa semua increment tersebut dapat berfungsi secara bersama. Kemudian tim developer menjadi anggota Scrum Team yang bertugas untuk menciptakan aspek-aspek increment yang berguna untuk meningkatkan di setiap sprintnya. Dan perlu kita ingat, increment ini sudah diciptakan dan dapat dikatakan memiliki value ketika increment tersebut dapat digunakan. Terlepas dari aspek product owner memutuskan untuk merilis tidaknya suatu increment ini, yang dihasilkan oleh tim developer harus tetap usable atau dapat digunakan. Kemudian komitmen definisi selesai. Jika produk backlog digunakan untuk mencapai product goal, maka sprint backlog untuk mencapai sprint goal, dan increment digunakan oleh tim untuk mencapai definisi selesai. Definisi selesai ini adalah keadaan di mana increment memenuhi kualitas yang dibutuhkan oleh suatu produk jika item yang ada di produk backlog ini dikerjakan dan hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka dapat dikatakan bahwa increment telah diciptakan, namun jika item produk backlog ini tidak memenuhi definisi selesai, maka hasil pekerjaan tersebut tidak akan dirilis atau dipresentasikan dalam sprint review. Kemudian masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu mengenai Scrum Commitment. Menurut Scrum Guide, kerangka kerja Scrum sengaja dibuat secara tidak lengkap dan hanya menonjolkan bagian-bagian penting yang diperlukan berdasarkan teori dari Scrum. Scrum dalam pelaksanaannya lebih mengandalkan kecerdasan kolektif kepada para Scrum Team daripada terus-menerus memberikan instruksi atau perintah tentang apa saja yang harus dilakukan oleh Scrum Team tersebut. Nah, menjadi proaktif dan inisiatif menjadi budaya dalam Scrum Team ini. Kemudian 5 poin penting dalam Scrum Value. Yang pertama ada komitmen. Makna dari komitmen di sini adalah bahwa anggota Scrum diharapkan untuk komitmen dengan pekerjaan yang difokuskan sampai dengan selesai. Nah, dalam Scrum tidak ada instruksi untuk Scrum Team harus melakukan task tertentu. Scrum Team yang berinisiatif akan mengambil beberapa task untuk membantu terwujudnya sprint goal. Kemudian poin yang kedua yaitu keberanian atau courage. Dalam Scrum, para anggota Scrum Team akan didorong untuk berani mengungkapkan pandangan, menyampaikan apa adanya bila ada suatu masalah yang dihadapi, meminta bantuan, menawarkan bantuan. Nah, enaknya Scrum Team ini yang sangat transparan ini membuat semua anggota tim bisa melihat apa saja task yang dijalankan anggota lain dan bagaimana perkembangannya. Apabila ada yang belum beres, maka anggota lain bisa menawarkan bantuan. Kemudian apabila ada masalah, maka Scrum Team akan bersama-sama mencari jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 3 yaitu fokus. Sederhanaan dari Scrum adalah membuat setiap sprint punya fokus tujuan tertentu, sehingga Scrum Team ini tidak merasa bahwa kewalahan dalam bekerja, karena mereka bisa memilih pekerjaan yang kiranya mampu mencapai sprint tersebut. Kemudian fokus ini menjadi nilai utama dalam setiap sprint planning. Tujuannya yaitu direncanakan atau dirancang di awal, dan Scrum Team diminta untuk fokus memilih pekerjaan yang akan mencapai terlaksananya tujuan sprint yang telah dirumuskan. Aktivitas pekerjaan pun sebaiknya tidak ada yang di luar sprint goal yang sudah ditetapkan. Kemudian yang keempat yaitu keterbukaan atau openness. Dalam Scrum, segala sesuatu harus dilakukan secara transparan. Semua anggota tim perlu bisa melihat apa yang anggota lain kerjakan, sehingga bisa memberikan feedback. Keterbukaan ini memang tidak mudah. Perlu adanya kepercayaan satu sama lain. Oleh karena itu,
perlu adanya pendekatan-pendekatan yang bisa membuat Scrum Team ini terbuka satu sama lain. Kemudian poin berikutnya yaitu respect atau rasa hormat. Respect ini lawannya judgmental. Jika ada anggota Scrum Team yang tidak bisa menyelesaikan task yang dipilihnya ketika sprint planning, maka kita tidak boleh langsung memberikan tuduhan bahwa ia tidak becus. Kita harus saling menghormati dan mengenali apa yang menjadi permasalahan dan kita menerapkan nilai tim Scrum ini, yakni berani untuk memberikan bantuan. Nilai-nilai Scrum atau Scrum Values itu tidak dibuat untuk membantu Scrum Team mewujudkan berhasilnya penerapan Scrum dalam organisasi atau perusahaan. Nilai-nilai tersebut bukan memudahkan Scrum Team untuk merasakan kelebihan Scrum. Namun, Scrum Team bisa mengekspor nilai-nilai Scrum ini dalam setiap event Scrum ataupun Scrum Artifact. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai Scrum Artifact dan komitmen. Atas kurang dan lebihnya dari penjelasan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.